Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran ke-8 dari bulan yang kedua tahun 2024 dengan judul Terang dari Bait Suci. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengerti dan memahami akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami semuanya dan juga pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terang dari Bait Suci. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, tidak lama setelah kekecewaan pada tanggal 22 Oktober 1844, beberapa pengikut Miller setelah berdoa dan belajar memahami kesalahan mereka. Nubuatan 2300 hari tidak berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti yang umumnya dipahami, tetapi dengan pekerjaan Kristus di Bait Suci Surgawi yang digambarkan begitu kuat dalam kitab Ibrani. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita melanjutkannya di pelajaran hari Minggu dengan judul Bait Suci Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hal penting menyangkut Bait Suci Surgawi? Yang pertama, di dalam kitab suci, istilah Bait Suci pertama-tama merujuk kepada kemah suci yang dibangun oleh Musa sebagai sebuah pola atau tipe dari hal-hal surgawi, dan yang kedua kepada kemah suci yang sejati di surga yang digambarkan oleh tempat kudus di bumi. Keluaran 25 ayat 8 dan 9 dan ayat 40 serta Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 6. Pada saat kematian Kristus, pelayanan tipikal ini kehilangan arti pentingnya. Kemah suci yang sejati di surga adalah bait suci dari perjanjian yang baru. Yang kedua, Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 353 memberikan komentar. Pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, di dunia ini tidak ada lagi tempat kudus selama ratusan tahun. Dengan demikian, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar tanpa diragukan lagi, menunjuk kepada tempat kudus di surga. Yang ketiga, bait suci di padang gurun adalah suatu model atau pola dari bait suci surgawi. Pelayanan di bait suci duniawi menggambarkan rencana keselamatan ilahi. Setiap korban yang dipersembahkan melambangkan pengorbanan Yesus di salib Golgota. Yohanes 1 ayat 29. Melalui pengorbanan Kristus, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Hal penting yang keempat menyangkut bait suci adalah pelayanan Yesus di bait suci surga adalah untuk kita. Sebagai hasil dari pengantaraannya, cengkraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Di dalam Kristus kita bebas. Bebas dari penghukuman dosa dan bebas dari kendali dosa. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, kita memiliki jaminan keselamatan. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Luar biasa.
ada bagian-bagian penting rencana keselamatan, yaitu di bait suci surgawi. Sebagaimana bagian penting dari bait suci di duniawi. Di pelajaran hari Senin dengan judul Di Tempat Maha Kudus. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan bait suci di dunia atau perjanjian lama ada tempat yang kudus dan ada tempat yang maha kudus. Bagaimana tempat maha kudus yang dibicarakan di kitab Ibrani yang menggambarkan pola daripada kitab perjanjian lama? Yang pertama, Imamat 16 dan 23 memberikan instruksi yang jelas tentang hari pendamaian atau yang disebut dengan Yom Kippur. Pada hari itu, semua kegiatan rutin dihentikan. Semua orang berpuasa. Sementara imam besar memasuki hadirat Allah bagi mereka di tempat maha kudus, umat memeriksa hati mereka. Mereka mencari Allah dalam kerendahan hati dan pengakuan yang tulus. Mereka bertobat. Dan itulah caranya. Sementara imam besar membereskannya di tempat yang maha kudus, umat-umat Tuhan berdoa, mengadakan revival, bertobat. Yang kedua, pada hari pendamaian, imam besar membawa darah kambing Tuhan ke dalam bait Tuhan. Dan setelah memercikkannya pada tutup pendamaian, membubuhkan darah tersebut ke tanduk-tanduk mezbah emas pedupaan dan mezbah tembaga korban bakaran yang sepenuhnya mentahirkan serta menyucikan seluruh bait suci. Ketika ia telah membuat berakhirnya pendamaian, imam besar meletakkan tangannya di atas kambing yang masih hidup dan mengakui dosa-dosa Israel. Kemudian kambing itu dibawa ke padang gurun untuk dipisahkan dari perkemahan untuk selamanya. Tertulis di dalam Imamat 16 ayat 20 sampai dengan 22. Berikutnya, darah yang dipindahkan ke dalam bait suci pada waktu upacara harian menunjukkan pencatatan dosa. Yeremia 17 ayat 1. Sekarang, pada hari pendamaian, darah tersebut dipindahkan keluar dari bait suci dan diletakkan di atas kepala kambing hitam Azazel, mewakili iblis dan mengungkapkan tanggung jawab utamanya atas masalah dosa. Kambing ini dibawa jauh ke padang gurun sehingga pada penutupan hari pendamaian Allah memiliki bait suci yang bersih dan umat yang bersih. Luar biasa. Yang keempat, di akhir 2300 tahun, Daniel 8 ayat 14 atau tepatnya tahun 1844 hingga saat ini, Yesus, imam besar kita, melayani di tempat maha kudus surgawi. Pelayanan ini akan segera berakhir dan nasib setiap orang ditentukan. Satu-satunya keselamatan kita adalah karena kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Sementara kita menantikan akhir hari yang menentukan itu, saat ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, hari yang sangat istimewa dan sangat penting, di mana Allah memasuki ruang maha kudus surgawi. Di pelajaran hari Selasa, penghakiman telah tiba. Ini juga bagian yang sangat penting ketika Allah telah menjalankan pekerjaannya di ruang maha suci. Ya, yang pertama, penghakiman adalah tema yang menonjol di seluruh kitab suci. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Matius 12 ayat 36. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wahyu 14 ayat 7. Telah tiba saat penghakimannya. Dengan kata lain, ayat-ayat ini merujuk bahwa ada penghakiman. Dan setiap orang akan menghadapi penghakiman ini. Di poin yang kedua, karena Kristus datang untuk memberikan upah terakhirnya, maka harus ada penghakiman sebelumnya.
untuk menunjukkan siapa yang akan menerima upah. Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan 12. Penghakiman itu telah dimulai sejak akhir nubuatan 2300 hari atau tahun 1844. Ketika Kristus datang kembali, tidak ada kesempatan kedua. Setiap manusia telah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan akhirnya yang tidak dapat dibatalkan, yaitu untuk mendukung atau melawan Kristus. Saat inilah penghakiman sedang dijalankan. Kita mau tinggal dengan siapa? Kita mau memihak siapa? Kita mau pilih siapa? Apakah kita memilih Yesus atau kita memilih lawan daripada Yesus? Hamba Tuhan Ellen G. White dalam Kemenangan Akhir halaman 363 menekankan, bila mana pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, maka tidak sampai saat itu berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutuplah. Jadi dalam satu kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Saudara, sekaranglah waktu penghakiman yang dikenal dengan pemeriksaan atau penghakiman pra-advent, di mana umat-umat Tuhan sedang diperiksa. Dan pekerjaan pengantaran Yesus sangat penting di sana. Apakah kita ini mau bergantung kepada pembela kita, pengantara kita? Ingat, dunia akan segera berakhir. Pintu kasihan akan tertutup. Dan sebentar lagi dunia ini akan dihancurkan. Waktunya untuk kita diperiksa. Apakah kita berhak menerima upah kekal, kehidupan kekal, atau yang sebaliknya? Di pelajaran hari Rabu, kabar baik dari tempat Maha Kudus. Kalau tadi kita melihat ada penghakiman yang sepertinya ini adalah sesuatu yang mengerikan. Semua orang akan diperiksa. Semua orang akan bertanggung jawab. Tuhan akan menghakimi. Tapi ada kabar baik. Yang pertama, Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita oleh pengorbanannya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 dan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22. Mari kita bayangkan ini. Ketika kita melihat ke halaman bait suci, kita melihat darah pada tanduk-tanduk mezbah tembaga korban bakaran. Kemudian di tempat kudus, kita melihat darah pada tanduk-tanduk mezbah emas pedupaan. Lalu kita juga melihat darah yang dipercikkan pada tirai di depan tutup pendamaian. Apa maksudnya? Darah Yesus mempersiapkan jalan di setiap langkah. Ya, bayangkan, ada darah di halaman bait suci, ada darah di tempat kudus, ada darah di tutup pendamaian. Jadi darah Yesus mempersiapkan jalan di setiap langkah. Hal ini memberikan kita harapan karena kita dapat bersatu kembali dengan Allah hanya ketika Yesus mengampuni kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Belas kasihan Allah tidak terbatas. Begitu juga dengan keadilannya. Dan keadilan tidak dapat menerima pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Kecuali Yesus menjamin pertama-tama untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah pekerjaan penting di tempat Maha Kudus. Yesus mengampuni, Yesus menghapuskan. Dan yang ketiga, di tempat Maha Kudus, keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan. Tidak ada kuasa duniawi yang dapat mengubah hukum Allah karena di antara alasan lainnya. Hukum Allah diabadikan di dalam tabut perjanjian di sorga. Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Masuk dengan iman ke dalam bait suci di surga. Kita
mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di masa lalu dan kuasa untuk menjalani kehidupan yang taat melalui Kristus yang telah mati untuk kita dan menuliskan hukum Taurat di dalam hati kita. Satu belas kasih yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan untuk kita. Di bagian akhir, di hari Kamis, Yesus pembela kita adalah penghakiman. Yesus membela kita dalam penghakiman. Beberapa poin pentingnya antara lain, pertama, Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Berbeda dengan pelayanan imam di dalam bait suci duniawi. Kristus mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna bagi dosa, satu kali untuk selamanya. Pelayanan keimamatannya di dalam bait suci surgawi menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 9 sampai dengan 14. Sekarang setelah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia berdiri sebagai pembela kita dalam penghakiman. 1 Yohanes 2 ayat 1, Roma 8 ayat 34. Yang kedua, melalui pena inspirasi, Ellen G. White Kemenangan Akhir halaman 414 menuliskan, pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke tahta Bapa dan melalui pengantaraannya keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Luar biasa kasih dan rencana penebusan yang sempurna melalui pelayanan Yesus. Yang ketiga, kehidupan Yesus menyatakan kasih Allah kepada dunia yang membutuhkan dan alam semesta yang menyaksikan. Kematiannya menyingkapkan kengerian dosa dan menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pengantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat penebusan bagi setiap orang yang mengulurkan tangan dengan iman untuk menerimanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, pelayanan Yesus di bait suci surga adalah untuk kita. Dan sebagai hasil dari pengantaraannya, kita memiliki jaminan keselamatan. Yang kedua, sementara kita menantikan akhir hari yang menentukan itu, saat ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, Kristus datang untuk memberikan upah terakhirnya. Maka harus ada penghakiman sebelumnya untuk menunjukkan siapa yang akan menerima upahnya. Yang keempat, di tempat Maha Kudus, keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan. Dan yang kelima, pengantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat penebusan bagi setiap orang yang mengulurkan tangan dengan iman untuk menerimanya. Inilah pelajaran sekolah sahabat di pelajaran pekan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menolong kita untuk mengerti dan memahami akan pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami sungguh meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami, memberikan kami hikmat akal budi, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan pelajaran ini. Sungguh pelajaran yang sangat penting akan rencana keselamatan Tuhan.
melalui pelayanan bait suci surgawi. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus akan mempelajari, menggali firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Semoga pelajaran yang saya sampaikan ini boleh membantu akan saudara-saudara dan kita boleh mendapatkan poin-poinnya. Selamat belajar, selamat sabat, Tuhan memberkati kita.